Halo Sobat Kendara, hari ini gue lagi ada di Museum Multatuli, tepatnya di Lebak Banten, Rangkas Bitung. Oke, gue hari ini mau cek atau cari tahu sejarahnya Museum Multatuli ini. Oke, apa aja di dalamnya? Let's go. Oke teman-teman, sekarang gue sudah bersama edukator Museum Multatuli yang bernama Kang siapa? Ginandar. Kang Ginandar yang sebagai pengurus Museum Multatuli ini. Kang Ginandar, hari ini saya mau coba wawancara tentang Museum Multatuli ini. Jadi sebenarnya kan kemarin ini Museum Multatuli belum terlihat di Kota Lebak, ya Lebak Banten. Nah sekarang kan sudah terlihat di Kota Lebak. Nah pas tahun berapa mulai dibangun kembali Museum Multatuli ini? Ya, sebelumnya terima kasih. Dengan siapa namanya? Dengan Faisal. Oh, Faisal dari Lentera. Ya baik, Faisal dari Lentera. Jadi mohon maaf ya karena memang di luar, di outdoor jadi suara bising begitu. Nah, dari pertanyaan Isal tadi, sejak kapan Museum Multatuli berdiri mungkin ya? Berdiri mungkin ya. Karena kalau dibangun kembali berarti sebelumnya sudah pernah dibangun, sedangkan Museum Multatuli ini baru dibangun itu didirikan sekitar tahun 2017. Jadi baru banget. Lalu kemudian diresmikannya itu penggunaannya di tanggal 11 Februari di tahun 2018. Peresmiannya itu oleh Dirjen Kebudayaan Republik Indonesia bernama Pak Hilman Farid dan juga Bupati Lebak Hajati Oktavia Jayabaya. Begitu. Nah, seputar storyline atau sejarahnya Museum Multatuli ini. Jadi kenapa namanya Multatuli ya? Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, Multatuli ini adalah seorang warga negara Belanda. Nah, warga negara Belanda ataupun bahkan negara Belanda itu adalah negara yang sempat atau yang pernah menjajah negara Indonesia. Begitu kan, mau tidak mau itu adalah seorang penjajah begitu. Namun tidak semua orang Belanda itu jahat dan tidak semua orang Indonesia itu baik. Sepakat kan dong ya? Nah, berarti Multatuli ini adalah salah satu warga negara Belanda yang memiliki kebaikan yang luar biasa begitu. Untuk warga Lebak. Betul, untuk warga Lebak. Jadi Multatuli ini nama samaran, nama aslinya adalah Edward Douwes Dekker. Edward Douwes Dekker. Bisa nggak ngomong ya? Edward Douwes Dekker. Namanya Edward Douwes Dekker. Ia kemudian datang ke Rangkas Bitung tanggal 21 Januari tahun 1856, menjabat sebagai asisten residen. Lalu kemudian setelah itu Multatuli atau Edward Douwes Dekker ini melihat adanya kekacauan administrasi yang dilakukan oleh para kolonial terhadap orang-orang lokal. Jadi ada jalinan konspirasi di situ. Jadi ada persekongkolan antara pimpinan dari kolonial beserta pimpinan dari lokal. Nah, pimpinan kolonial ini adalah diisi oleh Residen Banten, Bres van Kempen. Kemudian yang di lokal itu diisi oleh Raden Tumenggung Adipati Kartanegara, seorang Bupati Lebak. Begitu. Nah, jadi Bupati pertama Lebak tuh. Bupati kedua. Oh, bupati keduanya. Bupati pertama bernama Raden Jamil, bupati keduanya Raden Tumenggung Adipati Kartanegara. Nah, singkat cerita, jadi mereka itu ada persekongkolan, jadi selalu kemudian Multatuli melaporkan tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan oleh bupati, lalu kemudian melaporkan juga tindakan-tindakan kesewenang-wenangan. Nah, jadi Multatuli itu melihat seperti itu adalah sikap dan peristiwa yang tidak manusiawi gitu. Karena Multatuli ini mau tidak mau ia adalah seorang yang mengedepankan humanisme modern. Jadi nilai-nilai kemanusiaan dijunjung tinggi oleh beliau. Ya, jadi mengedepankan masyarakat, mengedepankan kemanusiaan. Jadi tidak peduli dari latar belakang manapun, tidak peduli dari bangsa manapun, ras manapun, Multatuli tetap menjunjung tinggi tentang kemanusiaan. Dari situlah akhirnya peristiwa itu kemudian diangkat menjadi sebuah museum dengan nama Museum Multatuli. Multatuli ini brandsnya aja sih sebenarnya, mereknya aja. Soalnya kalau Museum Lebak tidak seksi dan tidak akan terkenal gitu. Iya, makanya disebutnya Museum Multatuli berdasarkan peristiwa yang tadi saya sebutkan di awal ya. Nah, ini berdirinya Museum Multatuli ini sebenarnya dari inspirasi dari siapa? Siapa yang awal mengembangkan juga? Oh gitu. Jadi mengembangkannya ini museum. Mungkin kalimatnya lebih spesifik seperti ini. Inisiator siapa? Ya, yang menginisiasi pembentukan atau pendirian Museum Multatuli. Ya. Nah, yang menginisiasi itu salah satunya adalah yang saat ini menjadi pimpinan di Museum Multatuli, yaitu Pak Ubaidillah Mukhtar. Nah, kemudian juga digayung bersambut bersama seorang sejarawan Indonesia
yang berasal dari Rengas Bitung bernama Kang Boni Triana. Kang Boni. Triana. Nah, mereka akhirnya berdua lalu kemudian menginisiasi pembentukan Museum Multatuli. Tapi sebenarnya inisiasi untuk membentuk Museum Multatuli itu sudah jauh-jauh hari di tahun 90-an bahkan. Nah, kenapa belum saja didirikan? Karena ada ada kehilangan artefak-artefak Multatuli. Iya, artefak-artefak. Iya, akhirnya setelah melalui serangkaian diskusi dan sebagainya, nah ditetapkanlah Museum Multatuli itu bertempat di bekas gedung kewedanaan. Yang ini dulu. Ini dulunya adalah gedung kewedanaan. Dari situlah akhirnya mulai diisi isi koleksi dan sebagainya. Gitu. Oke, terima kasih buat Kang Ginandar atas penjelasannya tentang Museum Multatuli ini. Oke, buat kalian yang mau ikut berkunjung ke Museum Multatuli ini, tepatnya di depan alun-alun Kota Rangkas Bitung. Nah, itu saja penjelasan dari tentang Museum Multatuli. Terima kasih dari saya, Muhammad Faisal Abda, mengabarkan dari Tentera Sukamana.